Lawang Sewu merupakan sebuah bangunan kuno peninggalan zaman Belanda yang dibangun pada 1904. Semula gedung ini untuk kantor pusat perusahaan kereta api, tram, penjajah Belanda atau Nederlands-Indië Spoorwegmaatschappij (NIS). Gedung 3 lantai bergaya Art Deco tahun 1850 sampai 1940. Ini karya arsitek Belanda ternama Prof. Jacobus Klinkhamer dan B.J.K. Endam. Lawang Sewu terletak di sisi timur Tugu Muda Semarang atau di sudut Jalan Pandanaran dan Jalan Pemuda. Disebut Lawang Sewu 1000 pintu. Ini dikarenakan bangunan tersebut memiliki pintu yang sangat banyak. Kenyataannya, pintu yang ada tidak sampai 1000. Bangunan ini memiliki banyak jendela tinggi dan lebar, sehingga masyarakat sering menganggapnya sebagai pintu. Bangunan utama Lawang Sewu berupa 3 lantai bangunan yang memiliki 2 sayap membentang ke bagian kanan dan kiri bagian. Jika pengunjung memasukkan bangunan utama, mereka akan menemukan tangga besar ke lantai 2. Di antara tangga ada kaca besar menunjukkan gambar 2 wanita muda Belanda yang terbuat dari gelas. Semua struktur bangunan, pintu dan jendela mengadaptasi gaya arsitektur Belanda. Dengan segala keeksotisan dan keindahannya, Lawang Sewu ini merupakan salah satu tempat yang indah untuk berwedding. Setelah cukup lama Lawang Sewu seperti tak terurus, akhirnya Lawang Sewu dilakukan pemugaran yang memakan waktu cukup lama. Akhirnya selesai pada akhir Juni 2011 dan kembali dibuka untuk umum setelah pada tanggal 5 Juli 2011 diresmikan oleh Ibu Negara Ani Bambang Yudhoyono dan dilanjutkan dengan event pameran kriya unggulan Nusantara yang menampilkan produk-produk tradisional dari seluruh Nusantara. Berapakah sebenarnya jumlah pintu dari Lawang Sewu? Seperti Kepulauan Seribu yang jumlah pulau yang sebenarnya tak sampai 1000, karena tercatat hanya 342 buah pulau saja. Sebutan Sewu, Jawa, 1000 merupakan penggambaran sedemikian banyaknya jumlah pintunya. Menurut Gate Lawang Sewu, jumlah lubang pintunya terhitung sebanyak 429 buah. Dengan daun pintu lebih dari 1200, sebagian pintu dengan 2 daun pintu, dan sebagian dengan menggunakan 4 daun pintu, yang terdiri dari 2 daun pintu jenis ayun, dengan engsel, ditambah 2 daun pintu lagi jenis sliding door, pintu geser. Sejarah gedung ini tak lepas dari sejarah perkeretaapian di Indonesia karena dibangun sebagai head house kantor van de Nederlands-Indische Spoorwegmaatschappij (NIS), yaitu kantor pusat NIS. Perusahaan kereta api swasta di masa pemerintahan Hindia Belanda yang pertama kali membangun jalur kereta api di Indonesia menghubungkan Semarang dengan Forstenlandon, Surakarta dan Yogyakarta. Dengan jalur pertamanya jalur Semarang-Temanggung 1867. Awalnya administrasi NIS diselenggarakan di stasiun Semarang NIS. Pertumbuhan jaringan yang pesat diikuti bertambahnya kebutuhan ruang kerja sehingga diputuskan membangun kantor administrasi di lokasi baru. Pilihan jatuh pada lahan di pinggir kota dekat kediaman residen Hindia Belanda di ujung selatan Bojongweg, Semarang. Direksi NOS menyerahkan perencanaan gedung ini kepada Prof. Jacobus Klinkhamer dan B.J.O. Endam, arsitek dari Amsterdam, Belanda. Pelaksanaan pembangunan dimulai 27 Februari 1904 dan selesai 1907. Kondisi tanah di jalan harus mengalami perbaikan terlebih dahulu dengan penggalian sedalam 4 meter dan diganti dengan lapisan vulkanis. Bangunan pertama yang dikerjakan adalah rumah penjaga dan bangunan percetakan. Dilanjutkan dengan bangunan utama setelah dipergunakan beberapa tahun. Perluasan kantor dilaksanakan dengan membuat bangunan tambahan pada tahun 1916 sampai 1918. Pada tahun 1873 rel kereta api pertama di Hindia Belanda selesai dibangun.
Jalan itu dibangun oleh Nederlandse Indische Spoorwegmaatschappij (NIS), suatu perusahaan swasta yang mendapat konsesi dari pemerintah kolonial untuk menghubungkan daerah pertanian yang subur di Jawa Tengah dengan kota pelabuhan Semarang, Durang. 1972. Stasiun di Semarang yang berada di Tambak Sari tidak jauh dari pelabuhan. Pada peralihan abad ke-20, NIS membangun stasiun-stasiun baru yang besar. Pada tahun 1914, stasiun Tambak Sari digantikan oleh stasiun Tawang. Sebelumnya pada tahun 1908 selesai dibangun pula kantor pusat NIS yang baru. Bangunan itu berada di ujung Jalan Bojong, di Wilhelminaplein berseberangan dengan kediaman gubernur. Kantor pusat NIS yang baru itu adalah bangunan besar 2 lantai berbentuk L yang dirancang oleh J.F. Klinghammer dan Oendag dalam gaya Renaissance Revival. Sudrajat, 1991. Menurut Sudrajat, pembangunan kantor pusat NIS di Semarang adalah tipikal 2 dasawarsa awal abad 20 ketika diperkenalkan politik etis. Ketika itu, muncul kebutuhan yang cukup besar untuk mendirikan bangunan-bangunan publik dan perumahan akibat perluasan daerah jajahan, desentralisasi administrasi kolonial dan pertumbuhan usaha swasta. Penduduk Semarang memberinya nama Lawang Sewu, Pintu Seribu, mengacu pada pintu-pintunya yang sangat banyak. Jangge merupakan usaha para arsiteknya untuk membangun gedung kantor modern yang sesuai dengan iklim tropis Semarang. Semua bahan bangunan didatangkan dari Eropa kecuali batu bata, batu alam dan kayu jati. Pada saat yang bersamaan, Angkatan Muda Kereta Api (AMKA) berusaha mengambil alih kereta api. Pertempuran pecah antara pemuda dan tentara Jepang. Belasan pemuda terbunuh di gedung ini. 5 di antara mereka dimakamkan di halaman. Tapi pada tahun 1975 jenazah mereka dipindah ke Taman Makam Pahlawan. Di depan Lawang Sewu berdiri monumen untuk memperingati mereka yang gugur di pertempuran 5 hari. Sesaat setelah kemerdekaan, Lawang Sewu digunakan kantor perusahaan kereta api. Kemudian militer mengambil alih gedung ini, tapi sekarang telah kembali ke tangan petekai.